Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna as-siyam kama amara 'ala alladziina min qablina la'allana minal muttaqin. Wassalatu wassalamu 'ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, shaimin shaimat, segenap jamaah musalla abadan syakura perumahan Citra Indah yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pada malam ini, malam Sabtu, memasuki malam tanggal 22 di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah, kita semuanya oleh Allah diberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan, diberikan pertolongan sehingga pada malam ini kita dapat melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu melaksanakan kewajiban sholat isya dengan berjamaah dan akan melaksanakan sholat tarawih juga sholat witir di malam yang ke-22. Adapun fadilah atau keutamaan atau keistimewaan atau keuntungan bagi orang Islam yang melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam yang ke-22 diterangkan wafil lailatis saniyati wal isrin, dan fadilah keutamaan, keistimewaan, keuntungan melaksanakan salat sunnah tarawih di malam yang ke-22. Kata Nabi, ja'a yaumal qiyamati aminan min kulli ghammin wa hammin, maka ia akan datang nanti di hari kiamat dalam keadaan mendapatkan keamanan atau keselamatan dari Allah dari berbagai macam kedukaan, kesengsaraan yang ada pada hari kiamat. Maka oleh karenanya kita melaksanakan puasa Ramadan, sholat 5 waktu, tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya hendaklah kita dasari imanan wahtisaban, semata-mata atas dasar iman kepada Allah dan ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Semoga dengan barokah kita melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ini, kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini di tempat yang mulia ini mendapatkan keselamatan, keamanan oleh Allah, diselamatkan, diamankan dari berbagai macam ajab, dari berbagai macam kesengsaraan, dari berbagai macam kedukaan, penderitaan yang ada di hari kiamat nanti dengan barokah tarawih yang kita laksanakan pada malam ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat, shaimin shaimat, sebagaimana kemarin saya sampaikan bahwa malam ini materi kulsum yang akan saya sampaikan adalah mengenai Lailatul Qadar. Diterangkan dalam hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, taharrau Lailatul Qadri bil witri minal asril awakhir min Ramadan. Kata beliau, taharrau, carilah oleh kalian Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yang apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar itu artinya kita akan mendapatkan pahala ibadah yang nilainya jauh lebih baik daripada pahala ibadah selama 1000 bulan atau selama 83 tahun. Kata Nabi, carilah oleh kamu Lailatul Qadar fil witri, pada malam-malam witir. Maksudnya malam-malam ganjil, malam-malam gasal, minal asril awakhiri min Ramadan, dari 10 malam yang akhir di bulan Ramadan, yaitu malam 21, malam 23, malam 25, malam
malam 27 dan malam 29. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam-malam tersebut seyogianya kita meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hendaknya kita di malam-malam Lailatul Qadar mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat lagi dan beribadah kepada Allah lebih semangat lagi, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan mengamalkan berbagai macam amalan-amalan sunnah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Menurut keterangan seorang ulama besar, Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, apabila tanggal 1 Ramadan jatuh di hari Senin, maka puncak Lailatul Qadar ada di malam 21 kemarin. Dan apabila tanggal 1 Ramadan jatuh di hari Sabtu, maka puncak Lailatul Qadar ada di malam 23. Dan apabila tanggal 1 Ramadan jatuh di hari Kamis atau hari Khamis, Yaumul Khamis, maka puncak Lailatul Qadar ada di malam 25. Dan apabila tanggal 1 Ramadan jatuh di hari Selasa atau hari Jumat, maka puncak Lailatul Qadar ada di malam 27. Dan apabila tanggal 1 Ramadan jatuh di hari Rabu atau hari Ahad, maka puncak Lailatul Qadar ada di malam 29. Yang jelas di malam-malam itu, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29, kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul, diterangkan dalam hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asru ahyal lail wa iqaja ahlah wa shaddal mizan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 yang akhir dari bulan Ramadan, maka beliau ahyal lail, menghidupkan malam-malam 10 yang akhir tersebut dengan melakukan berbagai macam warna-warni, dengan melakukan berbagai macam amalan-amalan sunnah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi, dengan harapan di malam itu kita mendapatkan Lailatul Qadar yang nilainya jauh lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Yang kedua yang beliau lakukan adalah wa'iqatu ahlah. Beliau membangunkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, semuanya dibangunkan agar melakukan ibadah di malam-malam tersebut, yaitu 10 malam yang akhir dari bulan Ramadan. Dan yang ketiga, wasadda mizan. Beliau mengencangkan tali sarungnya, artinya di malam-malam tersebut beliau lebih banyak mendekatkan dirinya kepada Allah dan tidak mendekatkan dirinya kepada istrinya. Lebih banyak mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW sepanjang tahun, setiap bulan Ramadan datang, beliau selalu melakukan itikaf di masjid atau di musola manakala masuk 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana juga diterangkan dalam hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia telah berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahtakibul asral awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allah taala. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau beritikaf di masjid, yaitu Masjid Nabawi, masjid yang dibangun oleh beliau di kota Madinah. Beliau beritikaf di masjid pada 10 hari yang akhir dari bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan
beliau pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Artinya beliau selalu melakukan itu. Adapun para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya di malam Lailatul Qadar, di malam-malam gasal, di malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, 25, 27, 29, menurut keterangan dari seorang ulama sufi yang bernama Syekh Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, paling tidak di malam-malam tersebut kita membaca zikir yang berbunyi La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimul la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca sebanyak 400 kali di malam-malam Lailatul Qadar, di malam ganjil 10 malam yang akhir dari bulan Ramadan, malam 21, 23, 25, 27, 29. Itu dibaca sebanyak 400 kali. Apabila sudah selesai membaca yang itu, disambung dengan membaca tasbih malaikat yang berbunyi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim astagfirullah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim astagfirullah. Terus baca sebanyak 200 kali. Kemudian setelah itu kita memperbanyak doa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Kata beliau, perbanyak doa ini di bulan suci Ramadan, terutama di 10 hari yang akhir dari bulan Ramadan, yaitu doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Perbanyak terus. Kemudian memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, memperbanyak permohonan Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada masa-masa yang lalu ketika kita masih remaja, masih muda. Tentu banyak melakukan dosa, tentu banyak melalaikan perintah-perintah Allah, banyak meninggalkan sholat dan sebagainya dan sebagainya. Terus kita ingat dosa-dosa kita, perbanyak taubat, perbanyak istighfar, perbanyak permohonan ampun. Wallahi la anni astagfirullah kulla yaumin mi'ata marrah wa fi riwayatin ukhra 70 marrah. Demi Allah, aku Rasulullah kekasih Allah setiap hari selalu mohon ampun kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Itu Rasulullah yang notabene dijamin ahli surga, yang notabene beliau oleh Allah akan dipersilahkan masuk surga lebih dulu daripada para nabi yang lainnya, tapi beliau tetap beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 100 kali tiap hari. Kita istighfarnya berapa tiap hari? Hah? Lumayan coy. Jadi istighfarnya bukan karena Allah, istighfar daripada enggak ya. Jadi nanti pahala juga pahala daripada enggak. Kalau ibadah jangan daripada enggak, ibadah harus niatin karena Allah. Kita ngaji yuk daripada ngelamun di rumah. Salah itu. Kita tarawih yuk daripada di rumah nonton TV. Diniatin kita tarawih karena Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus kita perbanyak membaca tasbih malaikat yang tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil astagfirullah sampai datang waktu sahur. Kemudian kita tunda, kita sahur dulu. Kalau bisa sahur kita dalam keadaan punya wudu. Dan ketika kita mau sahur kita niat bismillahirrahmanirrahim nawaitu sahuro intibaan ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi taala. Aku niat sahur mengikuti sunnah Rasulullah karena Allah taala. Kemudian kita baca niat makan nawaitul akla li kuwatil ibadah li taqwa wa li kuwatil ibadah lillahi taala. Aku niat makan
supaya takwa kepada Allah, supaya kuat menjalankan ibadah kepada Allah karena Allah. Kemudian kita baca doa Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian kita baca ya Hafid, ya Hakim, ya Wakil, ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian kita hadir kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kapan mau makannya? Kapan mau sahurnya? Ya kalau mau silakan. Kalau saya udah biasa begitu. Saya kalau nggak begitu nggak enak, merasa utang karena udah terbiasa. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beres sahur, kita baca lagi tasbih malaikat yang tadi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Terus jangan putus-putus sampai akhirnya datang waktu subuh. Itulah yang harus kita lakukan di malam-malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Kira-kira yang saya sampaikan bisa ditangkap begini? Bisa dipahami? Jelas? Kalau kurang jelas silahkan datang ke rumah saya ya. Nggak usah repot-repot. Canda. Ma'asyiral muslimin muslimat sahibat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati hadakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuknya kepada kita dengan petunjuk ke jalan yang benar, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, orang-orang yang soleh, yaitu jalan menuju ridhonya Allah, jalan menuju surganya Allah. Jadi kita hidup di alam dunia ini ya untuk beribadah. Kita ini sadar bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kita hanya sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah, yang dihidupkan oleh Allah di alam dunia hanya untuk sementara. Cepat atau lambat, mau ataupun tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya, apabila ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah datang kepada kita, maka kita semuanya pasti akan mati. Yuk sebelum kematian itu datang, kita persiapkan bekalnya, mumpung masih dikasih umur, dikasih kesempatan, dikasih sehat, jangan disia-siakan. Waktu gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatlah kamu di belakang imam. Sebelum akhirnya nanti pasti satu saat kamu, siapapun kamu, apapun jabatan kamu, apapun pangkat kamu, apapun profesi kamu, apapun pekerjaan kamu, pasti suatu saat kamu akan disolatkan di depan imam. Kapan kita disolatkan di depan imam? Manakala kita sudah menjadi mayit. Apakah kita pasti akan menjadi mayit? Pasti. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kematian. Di antaranya surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 185, surat 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 57 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian kepada kamilah, kepada Allah lah kita semuanya akan dikembalikan. Kita ini hakikatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu hakikat kita. Kita itu hakikatnya sesungguhnya kita ini milik Allah. Kita milik Allah. Memang kita merasa menciptakan diri kita sendiri? Enggak, kita milik Allah. Semua anggota badan kita itu pemberian dari Allah, amanat dari Allah. Gunakan sesuai dengan ridho Allah. Kita semuanya milik Allah. Dan sesungguhnya kita kepada Allah semuanya pasti akan kembali. Demikian kulsum tarawih malam ini. Insya Allah besok materi kulsum yang akan saya sampaikan tentang zakat sebagai penyempurna ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan. Mohon maaf, ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.